Yo, halo Sobat KZ semuanya, selamat datang kembali di Silver KZ Channel. Oke, bahasan kali ini Silver KZ Channel lebih ke pembahasan yang segmennya paling jarang KZ upload ya, atau KZ updatein. Aduh, agak sedikit batuk ke omongan jadi nggak keluar deh. Jadi KZ ini jarang banget update segmen ini, yaitu ini adalah tempatnya KZ untuk membahas semua opini. Dimana ini ada Silver KZ Opini. KZ di sini suka melihat sebuah realita yang terjadi di luar, realita terjadi atau yang KZ dapatkan dari film-film. Nah, biasanya kan kalau masalah film, KZ tuh bahasin yang temanya Jepangan, anime, dan lain sebagainya. Jarang banget KZ bahas yang tema-temanya di luar itu. Kecuali tema superhero lah ya. Kalau superhero kemungkinan bakal KZ bahas di segmen ini atau di channel ini, intinya sih itu. Tapi buat segmen Silver KZ Opini ini, KZ itu waktu itu cuman bahas baru 3 episode aja sih, 3 episode doang. Yang satu yang masalah ngasih banci makan sama apa namanya, sampah kayak gitu-gitu. Jadi itu penolakannya KZ untuk bikin konten yang menjatuhkan orang lain. Nah, itu KZ kurang suka. Terus ada lagi, ya pokoknya kalian cek aja lah di playlistnya, ada. Nanti kalian bisa lihat di atas sini. Ini yang segmen khusus buat opini. Dan buat opini yang sekarang itu KZ bakalan membuat cerita atau pengalaman ya, atau justru mungkin ini yang harus dilihat gitu oleh setiap orang yang hidup di Indonesia. Mungkin gak di Indonesia aja sih, di semuanya lah ya. Dimana KZ bakal mengambil sebuah intisari cerita dari orang ini. Kita masuk dulu ke videonya. Oke, ini adalah hapus dulu. Rowan Atkinson yang sedang bermain acting sebagai Mr. Bean dalam Mr. Bean Holiday. Di sini ada adegan Bean at the Beach. Ini adalah adegan terakhir dari film Mr. Bean Holiday. Ceritanya sebenarnya itu adalah si Mr. Bean yang pengen liburan. Namun dalam perjalanannya ini Mr. Bean ini dapat macam-macam rintangan sampai akhirnya dia ikut terlibat dalam apa sih namanya? Main film di tengah jalan sama artis-artis Hollywood. Kemudian terlibat juga kasus penculikan yang tidak disengaja. Padahal itu tuh kasus ini terjadi itu gara-gara kelakuan nyelenehnya dari Mr. Bean sendiri yang bawa anak orang masuk ke dalam kereta api, terus dia dibawa aja sampai kelar gitu kan. Dan ceritanya sebenarnya ada satu intisari yang KZ dapatkan dari sini. Nah, seperti apa? Mari kita coba lihat dulu maksud dari videonya ini apa. Kita lihat dulu, kita reaction dulu. Dari sini KZ bakal bikin sebuah pencabutan intisari. Bahasanya berat kali ya. Oke, kita play dulu. Terus ini suaranya nanti yang tampil di video kalian itu bakal berubah pitch-nya, atau mungkin videonya juga bakal berubah, gak sesuai aslinya. Buat yang penasaran sama bentuk asli dari videonya ini, nanti kalian cek di bawah kolom deskripsi, oke? Mari kita play dulu. Ini adalah special songnya di penutupan Mr. Bean Holiday. Sepintas kalau dilihat ini humornya tinggi, tapi intisari maksudnya tuh gede banget ini.
Nah, udah kelihatan kan apa yang Kaze maksud, atau masih belum menangkap nih apa yang dimaksud dari opini kali ini gitu? Atau cuman closing doang? Nah, kalau Kaze melihatnya sisi yang berbeda nih. Lihat, banyak banget kebahagiaan yang terjadi gitu di sini. Nah, wah. Oke. Jadi maksudnya Kaze untuk bahasan ini tuh adalah, ini sebenarnya kayak pengalaman pribadi yang Kaze alamin dan baru saja terjadi dalam hidupnya Kaze ya. Dimana Kaze ini benar-benar sedang dalam titik yang mungkin kata orang, kok kayaknya banyak banget sih drama yang lu alamin gitu. Terus banyak banget kayaknya ini itu dan orang tuh pada nggak terima. Tapi mungkin Kaze belum dapat goalnya. Cuman setelah melihat video ini, Kaze jadi bisa mengambil sebuah maksud dari scene adegan ini. Scene ini seolah memberitahukan kalau Kaze itu adalah apa ya, orang yang harus bersusah-susah dulu, terus kita bisa menemukan goal yang akhirnya. Dan goal itu pasti sesuatu yang terbaik apapun hasilnya, dan itu adalah yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dari situ Kaze udah dapat pencerahan, oh ternyata maksud scene adegan ini tuh bukan cuma buat bercandaan doang. Contohnya adalah saat ini kita mulai dari awal, kita melihat goal kita ya. Goal kita tuh, lihat kok kita mau gapai ini bagus nih, keren nih, ini sesuatu yang kita impi-impikan. Tapi kita jalan ke sana itu penuh lika-liku yang luar biasa. Tapi percaya nggak percaya, kadang manusia itu suka enggan buat nginjek jalan untuk maju duluan. Sampai yang kejadian adalah orang yang bersama kita kadang-kadang itu langsung, ah udahlah saya capek sama kamu, ah lu mah cuman ngehayal doang. Dan kita yang ada di posisi itu tetap berjalan tanpa disadarin kita sampai ke goal kita. Dan niat kita kalau memang semuanya atas karena Tuhan ya, itu akan dimudahkan. Contohnya kayak gini, lihat, ini turun dari bis aja itu kayaknya udah disetting bagus. Itu bukan settingan yang ini, tapi kalau dipikir secara logika, ini kita bakal sampai ke goal kita secara tidak sadar. Dan saat kita sadar, orang-orang yang dulunya mencemooh kita itu kemungkinan sudah jadi seseorang yang mensupport kita lebih. Dan ini terlihat sekali di sini, dimana Mr. Bean itu kayak misalnya dia ini dilihat oleh seorang seorang profesional kameramen atau sutradara, itu caranya salah, tapi akhirnya sutradara ini tuh justru mengikuti caranya si Mr. Bean ini dalam melakukan take gambar. Kemudian lihat di sini nih, pernah nggak kalian sobat Kaze itu menyadari kalau diri kalian tuh benar-benar, oh ayo sampai, dan kalian justru malah berpikiran kalian sudah ditinggalkan banyak orang. Dan itu yang Kaze alamin, memang Kaze banyak ditinggal orang, tapi secara tidak sadar akan ada orang-orang baru yang mendampingi kalian, dan inilah orang yang tulus menemani kalian tuh sampai akhir. Contohnya ya di sini. Ini terlihat banget ketika kita udah puas, kita ini akan otomatis menghargai orang-orang tersebut.
Lihat, ini orang-orang yang tadinya tuh bertolak belakang. Jadi buat kalian yang baru saja kehilangan pekerjaan, baru saja kehilangan pacar atau teman dekat, itu jangan terlalu dipusingin, karena Tuhan ini kadang punya rencana yang justru di lain hari itu bisa aja orang-orang ini yang nolongin kita. Tapi bisa juga orang-orang ini justru yang menjerumuskan kita, karena kita nggak tahu nih. Jadi maksud dari ini semua tuh lebih tepat kalau kita mengambil titik positifnya aja ya. Orang mau berpikir apa, kita mikirnya positif dulu deh. Gua nggak akan sampai ke kondisi dia buruk, terus gua nggak akan sampai ditinggalin dia. Intinya kita positif aja. Ketika itu terjadi, kita ditinggal, pasti ada seseorang yang datang lagi, atau mungkin dia akan balik lagi, cuman kita nggak tahu kapan. Itu pun berlaku bukan untuk pacar doang ya, tapi bisa juga teman, orang yang dianggap sahabat itu bisa sampai meninggalkan kalian. Tapi ketika kalian benar-benar membutuhkan dia, suatu saat dia bisa datang, meskipun hanya untuk satu kali itu saja, karena itu sudah disetting oleh Tuhan itu sendiri. Oke. Dan sini terlihat anak ini tadinya nggak gitu suka kan sama si Mr. Bean, karena kelakuannya dia pas dipisahin sama bapaknya. Tapi sekarang lihat, dia adalah orang yang paling dekat dengan si Mr. Bean. Itu karena anak ini tuh menyadari bahwa tujuan kita tuh sebenarnya nggak buruk kok buat mereka. Hanya saja mereka ini yang belum tahu kita ini sebenarnya bener nggak sih menjalani ini, terus kita nih dibalik ini tuh ada apa sih. Nah, orang itu biasanya akan sadar ketika melihat ternyata tujuan kita tuh sesederhana itulah. Oke, kalau gitu untuk Silver Kaze segmen opini ini mungkin segini dulu. Jadi ini yang Kaze dapatkan. Terus mungkin yang paham kenapa Kaze sampai ngomong kayak gini itu adalah yang sering mampir ke sini di live streamingnya Kaze. Karena waktu kemarin Kaze sempat posisinya down, udah gitu sempat sampai kepikiran, terus sakit juga. Nah, dari sini Kaze dapat pencerahan tuh kayak gini. Ini yang bikin Kaze semangat lagi untuk bikin konten dan kembali lagi untuk menghadap kamera, dimana kamera ini tuh justru yang paling bikin Kaze itu takut. Kenapa? Karena Kaze adalah orang yang paling nggak bisa berekspresi di khalayak publik, meskipun Kaze ini berprofesi sebagai seorang pengajar, dan itu sulit loh. Apalagi mungkin di beberapa video Kaze sempat bilang kekurangan Kaze itu memiliki sebuah penyakit yang mungkin orang nggak tahu, dimana Kaze memiliki penyakit kekurangan untuk menghafal sesuatu. Dan itu bisa dicek di video Kaze yang pas pertama kali menginjakan angka 3000. Di sana Kaze panjang lebar cerita. Ini linknya, silahkan kalian cek di sana dan nonton sendiri, silahkan berpendapat. Oke. Dan buat sekarang opini Kaze mungkin segini dulu. Terima kasih sudah mampir. Kalau kalian punya pendapat, silahkan kalian tinggalkan di bawah kolom komentar. Terus kalian punya sesuatu yang ingin dicurhatkan, itu boleh, nanti di nextnya Kaze bakal bacain dan kita akan saling bertukar pendapat. Jadi tujuan bikin YouTube ini tuh bukan semena-mena hanya untuk mengejar AdSense saja, terus mengejar subscriber saja, enggak. Tapi Kaze benar-benar cari tempat untuk ngobrol. Meskipun cara ngobrol Kaze ya kayak gini gitu, nggak langsung ketemu orang baru ngobrol, wah, itu buat Kaze susah. Dan Kaze nggak bisa adaptasi dengan orang baru secepat itu. Meskipun kelihatannya Kaze ini gampang banget nih ngobrol sama ini, udah dapat sama ini, enggak. Ini berjalan karena terapi yang Kaze lakukan sendiri, kayak bicara di depan cermin, terus buat skenario obrolan satu arah, itu Kaze bikin semuanya dan rubah dari introvert seolah-olah jadi ekstrovert. Dan itu memang sesuatu yang sulit untuk dilakukan, dan jangan coba-coba. Karena kalau orang yang introvert berat tiba-tiba mencoba kayak gini, keluar dari zona nyaman, yang ada kalian bakalan stres berat, dan akhirnya kalian bisa meledak kapanpun. Dan itu pun Kaze udah lihat orang yang kayak gitu kayak gimana. Lalu kenapa Kaze melakukan hal ini? Hal ini tuh dilakukan karena Kaze tidak punya apa-apa lagi yang bisa Kaze lakukan untuk menghasilkan biaya penghasilan kehidupan. Dan di sini Kaze mencoba untuk keluar dari zona nyaman itu, menyampaikan video-video yang mungkin kalian lihat ini tuh nggak bagus gitu. Oh, ini mah nggak ini. Tapi Kaze berhasil coba, dan alhamdulillah di sini
video-video ini mulai banyak orang yang nonton. Oke, intinya sih seperti begitu. Kasih tunggu komentar-komentar kalian. Seperti biasa, kasih ucapkan sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di bahasan Silver Kaze Channel berikutnya. Terima kasih sudah mampir dan salam.